Bisa. Oke, semuanya mau perhatikan dulu ya. Ya, Pak. Ya, udah siap ya buat menghadapi hari ini. Ya. Oke, saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Semangat ya untuk hari ini. Semangat nggak? Oke, jadi sebelum kita mulai agenda pada hari ini, seperti biasa, oh iya kita belum berdoa ya. Kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa. Setiap Iya. hari teman-teman sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sebelum kita mulai agenda pada hari ini, saya akan mengabsen terlebih dahulu. Saya akan memanggil satu persatu dari kalian. Yang namanya disebut, silakan angkat tangan dan bilang hadir, Pak. Oke? Abdul Malik, suaranya yang kencang. Aditya Dharma Kusuma, Hadir, Pak. Afif Faikal Hadir, Abadi, Pak. Afifah Kusna, Alfriza Sito, Hadir, Pak. Arya Rizkia, Siap, hadir, Pak. Asraf, Hadir, Pak. Aulia Sausan, Aska, Kalista, Dava Septian, Hadir, Pak. Gabirian, Hadir, Pak. Afif Samra, Hadir, Pak. Aura, Dielma, Irfan Soleh, Inara, Melvia, Miftahul Huda, Mikael Wazil. Apa Wazil? Muhammad Sahrul, Muhammad Rani, Hadir, Pak. Muhammad Rafa Lais, Muhammad Praja, Hadir, Pak. Naura Leila, Mosya Hadir, Pak. Putri Mevi, Isya, Rafa, dan Yana, Hadir, Pak. Raisya Nur Fatia, Ramadan Ahmad Ozil, Sheila Salsabila. Sheila masih sakit. Valena Ame Rita, Zahirul Kamil, Zerin, Zaskia Nur. Jadi cuma Sheila ya yang belum masuk. Belum masuk. Tidak masuk. Oke, untuk tugas kemarin gimana? Sudah selesai? Ada yang belum? Siapa yang belum? Angkat tangan. Banyak juga ya. Ya udah, untuk hari ini tugasnya di pending dulu, di delay. Untuk hari ini kita akan berlatih soal atau berlatih mengerjakan soal. Sudah saya kirim ke grup WhatsApp 8K. Itu ada soal pilihan ganda sebanyak 25. Ini soal bertujuan untuk persiapan kalian. Dan pelajaran kedua. Ya, jadi ini soal untuk persiapan kalian menghadapi ulangan harian bab 2 ya. Kira-kira
kira-kira mungkin minggu depan akan diselenggarakan ulangan harian. Oke? Jadi untuk teknis pengerjaannya, silakan udah buka soalnya kan? Udah buka, oke. Untuk teknis pengerjaannya silakan ditulis di buku tulis. Mau latihan, mau catatan boleh. Dan soalnya ditulis. Pak, kenapa Pak soalnya ditulis? Karena supaya bahan belajar kalian. Kalau untuk jawabannya pilih salah satu saja. Jadi soal ditulis, jawaban pilih salah satu. Ya, ya. Kan jawab tuh Pak. Pakai A, B, C terus keterangannya Pak. Ya, jadi hurufnya plus keterangannya. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Pak. Oke, saya kasih waktu mungkin sekitar 40 menit atau 30 menit cukup? 40 menit cukup sih harusnya. Lama Pak. Soalnya ditulis. Kalau misalkan waktunya masih cukup, nanti kita bahas bareng-bareng soalnya. Soalnya yang biasa jangan dikerjain ya. Nanti harga aja. Ada katanya bagi orang.
Ada kalau misalnya pas COVID Oke kata saya nggak tahu sih kalau akan topik gitu kan kayak lo harus jadi topik harus ada pemandunya itu pandu-pandunya itu harus ada daerah yang tahu sama panduannya. ngobrol mulu depan nih Pada bumbu depan zoom Soal yang bentuknya gambar nggak usah digambar ya. kenapa effort banget. Ada di babe udah mau gambar kak. Ini nggak apa-apa kalau yang jago. Ini nambah pasti. Ngapain?
Apa lagi main emet? Ini banyak yang namanya artinya kata-kata itu. Kakak aku sebelum naik pak. Kalau ada yang mana? Tuh, sih. Hah? Musik aja kerjain di sini terjadi.
Kemarin yang kata makanan sakit gara-gara nyambung rokok, Misalnya gabi ya, apa ya sampai ada gabi kan? Alu mangkal. Ya, saya pernah sebut kali batuk. Yang bilangnya cuma beli rokok. Masih rokok batuk. Wangi sendiri itu. Enggak, itu batu kayak kalau bisa alergi dia kalau cuma ini dia.
Iya, belum masih ibu berdua nih. Mau ada siapa? Iya, itu kamu. Iya. Siap.
Aku makanya belajar dong struktur pembukaan. Kita nilainya 13. Ini lama-lama. 13 ini orang yang bebek tuh 12. Pertama dulu. Video nomornya 13. Dia salah. Terus ambil video sama 12. Padahal kelasnya sama 12. Enggak aneh. Berarti maksudnya 13 tahun. Iya, cuma sekarang dia udah satu bersamaan. Banyak aja. Lalu semua tahu kan? Hanya. No. Dari otak gue itu bener. Maupun bisa kok kan? Ada salah manis sih. Bisa ngambil. Siapa yang salah yang salah mikir? Lu. Yang benar lu.
Dan Nomor itu kayak gitu. Kalau satu. Oke, kalian diperhatikan ke depan. apa namanya ini semua? Nomor 1 saya mau dari baca dan jawab. Dan jadi Dari siapa lagi? Teks iklan adalah teks yang bertujuan untuk mengajak atau mengaruhi pembaca. Betul nggak Cek? Nomor 1. Betul ya. Jadi teks iklan bertujuan untuk mengajak. Kata kuncinya adalah mengajak ya. Jadi kalau misalkan A menghibur pembaca, ada yang tahu teks apa? Pantun. Teks pantun bisa, teks anekdot kalau kalian tahu, atau teks humor ya. Kalau yang B, tadi siapa tuh yang jawab B? Saya tadi lihat nomor 1 ada yang jawab B. Berita Yang B Pak. teks apa yang B? Berita. Kan udah jelas ada keterangan berita. Berarti yang B teks berita. Kalau D, ada yang tahu nggak D? Menceritakan pengalaman pribadi. Yes, betul. Recon teks atau teks record. Jadi nomor 1 jawabannya C ya. Gampang ya ini ya. Mengajak atau mengaruhi pembaca. Nomor 2 Aska. Baca dan perhatian. Oke, ini udah paham semua ya, gampang ya. Ciri-ciri iklan yang efektif adalah singkat, padat, dan menarik perhatian. Ada yang masih ingat nggak iklan yang efektif, iklan yang seperti apa? Angkat tangan yuk. Kalau ada yang nunjuk. Iklan yang efektif sempat saya jelasin kan? Apa Adit? Iklan yang efektif, iklan yang seperti apa? Gimana? Ya betul. Jadi iklan yang efektif adalah iklan yang memuat semua informasi atau informasinya lengkap. Informasinya apa saja? Nama produk, penjelasan produk, formula produk, cara mendapatkan produk, dan harga atau testimoni. Nah, jadi kelima informasi tersebut ketika lengkap maka akan disebut iklan yang efektif. Oke, paham ya iklan efektif? Jadi kalau misalkan salah satu dari unsur atau informasi itu tidak ada atau tidak tertera, maka dapat dikatakan tidak efektif atau kurang efektif ya. Oke, lanjut nomor 3. Itu Slogan yang berbunyi jauhi jenuh dan kasih makin semua merupakan contoh slogan pendidikan. nomor 3 pendidikan, betul ya. Pendidikan apa kesehatan? Kenapa pendidikan? Betul, karena ada narasi atau kata prestasi ya. Dari judul prestasi makin jempol. Sebenarnya ini bisa masuk ke dalam kesehatan karena judul bisa mempengaruhi kesehatan mental. Tapi karena ada kata prestasi, maka dapat disimpulkan kalau ini merupakan konteks pendidikan.
Nomor 4 lanjut. Habis. Iya. Unsur yang harus ada dalam poster adalah A. Gambar, warna, dan kata-kata. Oke, betul. Nomor 6. 4. 4. Itu ada unsur-unsur yang harus ada dalam poster. Yang pertama ada gambar ya, yang pasti. Gak mungkin poster nggak ada gambar. Ya. Jadi yang paling penting atau kalau misalkan kita keduduki hierarki ya, 1 gambar, 2 kata-kata, baru warna. Warna sifatnya itu hanya memberikan aksen indah ya, jadi memperindah sebuah poster kalian. Kalau hanya gambar saja apa bisa dikatakan poster? Kenapa enggak? Karena nggak ada informasinya ya. Jadi itu disebutnya gambar doang gitu. Apalagi hanya tulisan. Hanya tulisan itu tidak dikatakan poster. Itu dikatakan apa? Slogan ya, slogan. Tulisan saja bisa. Kalau iklan bisa lah. Iklan bisa loh. Kata-kata aja. Kata-kata ini. Nah, kalau yang musik dan video itu sifatnya opsional ya. Jadi ketika kalian bikin poster yang sifatnya digital atau elektronik, nah baru unsur tersebut berperan, musik dan video. Oke, paham ya? Keempat, gampang. Kelima lanjut. Raisya. Nah, ini gampang banget ya. Iklan komersial dan non komersial. Bedanya tahu kan? Apa? Yang belum tahu udah. Kencang. Kalau iklan komersial itu menawarkan barang atau jasa. Ya. Kalau iklan komersial itu memberikan layanan informasi. Ya, betul. Jadi perbedaannya komersil produk atau jasa, non komersil menjual informasi. Nomor 6 Inara. Ini yang termasuk iklan non komersial adalah C. Iklan layanan masyarakat di Yes, betul. Nomor 6 jawabannya C ya. Kenapa nggak yang D, iklan sepeda motor? Nah itu produk-produk. Ya betul, karena selain C, A, B, dan D itu menawarkan produk ya. Beda kalau misalkan ditambahkan keterangan iklan bahaya keseringan minum minuman ringan. Nah itu baru maksudnya Kak. Ya, maksudnya kan non komersial. Karena di sini keterangannya cuma minuman ringan atau objeknya aja, sabun mandi, minuman ringan, sepeda motor. Jadi dianggap hanya menjual barang tersebut. Nah ini contoh iklan minuman ringan ya. Sudah jelas jawabannya iklan komersial, betul. Selain ini jawaban ABC mengecoh ya. Iklan, kalau cetak, mau Ini kan kalau dicetak disebutnya bukan cetak. Ya dong. Karena yang ditanya di sini jenisnya nih. Kalian kalau misalkan mau jawab soal ya, soal ulangan harian, soal UTS atau UAS, perhatiin soalnya, perintahnya. Berikut merupakan contoh iklan dalam jenis. Jenisnya ini yang dimaksud dengan komersial dan non komersial.
Kalau misalkan yang ditanya, Iya. berikut merupakan contoh iklan dalam bentuk Cetak. bisa dijawab dengan cetak. Jadi bentuk iklan kan ada dua, cetak sama elektronik. Jadi kalau pilihan C dan D ini merupakan jenis, kalau yang A itu bentuk ya. Kalau yang B apa? B wujudnya poster iklan secara keseluruhan. Oke, paham ya? Itu tips menjawab soal ulangan harian dan TS atau UAS. Nomor 8, Sahrul. Kalimat persuasif dalam iklan berfungsi untuk A. Mengajak pembaca. Ya, betul. Tahu kan bedanya persuasif dan imperatif? Apa yang belum tahu? Katakan yang belum tahu. Kan dikaya. Ya, betul. Tapi yang paling tepat adalah persuasif, kata kuncinya mengajak atau mempengaruhi. Kalau imperatif Kalau imperatif perintah. perintah, tapi tidak hanya merintah ya, bisa perintah, bisa larangan, bisa suruhan atau ajakan. Tapi ajakan lebih ke persuasif sih. Oke, kalau yang B ada yang tahu nggak sifatnya apa? Kalau ini kan persuasif, mengajak. B tahu nggak? Menyatakan pendapat. Apa? Bukan. Menyatakan pendapat itu argumentatif. Jadi ada beberapa sifat gitu ya dalam bahasa Indonesia betul. Kalau B sifatnya argumentatif. Kalau C bertanya. Kalian pernah belajar ini nggak kalimat aktif, pasif sama interrogatif? Itu ya. Ya betul. Kalau bertanya itu kalimat interrogatif. Kalau ini jelas teks apa? Sifatnya deskriptif bahasanya atau menjelaskan. Ya, paham ya? Persuasif itu mengajak atau mempengaruhi. Nomor 9, Posya. Slogan dari sekolah masuk di slogan B. Slogan sertifikat. Ya, gampang ya. Segala hal yang berhubungan dengan sekolah, kuliah atau kuliah ya, itu udah pasti pendidikan. Gak mungkin produk, gak mungkin kesehatan, apalagi lingkungan ya. Beda halnya kalau misalkan ditambahin, ayo, Jaga kebersihan sekolah. yes betul, jaga kebersihan sekolah. Itu masuk ke lingkungan. Kebersihan. Nomor 10, lingkungan. Nah ya, tadi yang sudah disampaikan itu nomor 10 adalah B, memberikan perintah. Ingat ya, bukan hanya perintah, larangan atau suruhan. Nomor 11, lanjut. Zirin. 11. Nah, ini apalagi ini sangat mudah ya membedakannya cetak dan elektronik. Kalau elektronik yang bisa didengar. Koran, majalah dan brosur itu sifatnya cetak. Jadi bisa dilihat, bisa dipegang, bisa di-print. Nah ini nomor 12.
relatif fleksibel? Ya bisa dalam bentuk Bisa banyak, visual, bisa mid, bisa Bisa banyak. bisa banyak, bisa ini. Alin. Halal. Jadi seperti yang kemarin atau pertemuan sebelumnya saya bilang, kalau poster itu adalah wadahnya. Kalau iklan baru konteksnya ya. Jadi poster sifatnya itu mewadahi. Nomor 13. Kemarin kita bahas struktur. Judul tubuh. Yang B ya. Ada judul, ada tubuh, dan ada Justifikasi. justifikasi. Tunggu benar. Itu yang jawab siapa? Kalau misalkan kalian ada yang nanya, Pak, justifikasi penting nggak dalam iklan? Jawabannya apa? Biasa aja. Itu kalau konteksnya iklan komersil. Maka dapat dikatakan iklan itu efektif kalau misalkan ada justifikasi. Nah, yang paling penting kedudukannya adalah dua ini. Judul, tubuh atau isi. Jadi dalam sebuah iklan harus memiliki judul atau nama produk agar orang-orang bisa tahu kalian lagi menawarkan apa atau menginformasikan apa. Kalau tubuh atau isi itu terkait penjelasannya ya. Produk kalian gimana, terus juga apa yang mau kalian sampaikan kalau misalkan dalam bentuk non komersil. Nah, kalau untuk justifikasi hanya berlaku untuk iklan jenis iklan komersial. Gas dulu, Be. Nomor 14 ini ada slogan. Slogan bukan nomor 14. Bukan. Apa? Iya, 14 itu kalimat imperatif. Tuh. Kenapa imperatif? Perintah. Karena dia nyuruh Perintah untuk membuktikan hakikatnya. Jadi gampangnya kalau mau bedain imperatif sama persuasif, imperatif itu biasanya ada tanda seru 1, 2. Jadi setelah kata kerja itu ada biasa ada kan, apa lagi? Lah. Terus ini biasanya i. Kurangi Kurangi merokok. Imperatif. merokok. Kurangi merokok. Jauhi judul. merokok. Ada gawe Itu kan ditambahi jauh plus i. jauhi dulu. Nomor 15, syarat slogan yang baik adalah udah diingat sama 14. ya, betul, gampang ya. Si slogan harus mudah diingat oleh orang-orang. Karena kayak slogan yang kemarin saya bilang, slogannya siapa? Pak Etok. Pak Etok. Betul. Apa tuh, Pak? Ada masih ingat nggak? Lagi mancing istri shopping. Oh, yang di Instagramnya. Ya, Iya, di bio-nya ada. Oh iya, bisa. Bapak Etok. itu merupakan slogan yang membuat kalian, membuat saya sih terutama ingat Pak Etok. Dari mancing. Dari masak. Nomor 16, saya mau mengambil suara dari Isya. Iya. Weh. 16. Dalam membuat poster pemilihan warna yang bagus dibuat untuk B. Menarik perhatian dan Salah, Bot. Bukan yang A. Salah, Bot. Yakin yang B. B.
perhatian. Gambar dan baca. Ada yang tahu arti kontras nggak? Apa Pedus? Kontras. Kontras, warna itu kontras. Kagak jelas nggak sih? Kontras tuh ada perbedaan dalam warna ya. Jadi tidak hanya satu warna. Beragam. Ya. Memainkan tone warna disebutnya. Nih kalau kalian perhatikan poster ini warnanya kan banyak ya, hijau, kuning, putih, yang notabene-nya itu searah gitu, jadi nggak nabrak. Itu disebut kontras ya. Jadi tujuannya untuk poster itu menarik perhatian orang-orang dan mudah dibaca. Kalau misalkan membuat poster lebih mahal, itu kenapa? Warnanya gitu bukan warna. Karena kertasnya, model kertasnya biasanya tergantung kertasnya, ada lebih tipis itu biasa lebih murah. Kalau yang lebih tebal pasti lebih mahal, lebih bagus. Menghemat biaya cetak juga nggak nyambung ya. Jadi kita Belas, gampang ya. Coba. Bahan apa? Nah nih, fungsi gambar atau ilustrasi. Memperjelas dan memperluas pesan. Oke. Kenapa nggak yang A mengisi kosong? Apa mengisi kosong? Mengisi ruang kosong. Karena Kalau misalnya kalian buat poster, misal ada space kosong, kalian kan nambahin gambar tuh. Ya nggak dong berarti. ntar ditambahin gambar semua. Jadi sifatnya kalau yang A itu ngecoh aja ya, ngecoh keyakinan. Ini mau dibahas sampai bawah nggak? Apa istirahat boleh Pak? Karena soalnya sudah udah ya. Antar pulang boleh Pak. Ya daripada B, 19 sama 13. B. Betul. 19 B. 20 B. Foto ada yang tahu foto nggak? Apa aja foto? Kendaraan. Foto itu kata lain dari slogan ya. Atau prinsip. Ya, prinsip hidup Pak Eko. 25. Ini apa nih? Bang apa nih? Komersil. Tadi ada yang jawab siapa? Sekolah, saya jawab sekolah tuh. Trop. Emang sekolah trop. Sekolah dulu sekolah boy. dapat. Ini yang bisa diingat ini nih ya, perintahnya. Jenis. Komersial dan non komersial. Itu dulu satu kan Pak? Ya. Ya. Wah kata Bapak bisa tahu nih. Ini dua-dua. Apa dua-dua? C. Ada yang jawab C. Karena Celeng. dua tadi B. Kalau satu apa Pak? 2A, 23. C. C ya. Dua tiga C.
Jangan bener semua. Dulu. Woi, gila pinter banget. Kalau 24 nih termasuk Pemberitahuan. pemberitahuan ya. Kan? Dan mungkin jualan Gila 100 juga. ini baru A. Oke, gampang ya soalnya ya. Nanti buat ulangan harian saya pastikan dengerin dulu. Buat ulangan harian saya pastikan semua soal ini Keluar. nggak ada yang masuk. Apa? Ada yang masuk. Ini levelnya masih terlalu mudah. Lah. Jadi saya sedikit berikan kisi-kisi aja sih. Nanti akan banyak contoh iklan atau poster. Nah, kalian akan menganalisis atau menjawab secara analisis ya. Kalau ini kan sifatnya hanya teori aja nih. Emang itu itu. Oke ya. Ada yang salah nggak? Ini Babel salah juga. Yang mana yang salah? Salah satu, Pak. Kapur. Tiga. Apis syarat. Apa yang judul? Apis yang juga. Salah dua, Pak. Ada mana yang merokok juga, Pak? Tuh, yang masih ada salahnya Dimaafkan. Dua, ada doang. Salah satu, Pak, kapur. bisa menjadi perhatian ya buat menghadapi ulangan harian. Jadi jawabannya jangan tanggung jawab tuh jangan ngasal. Perhatiin soal. Kapan ada yang sering? Oke, udah ya, cukup untuk latihan soal kita menghadapi ulangan harian bab 2. Jadi untuk project yang belum silakan dilanjutkan. Sekarang yang belum project kemarin tuh 2 iklan silakan dilanjutkan sekarang. Dikumpulkan minggu depan hari Selasa. Itu ntar kita cetak apa? Gak usah dicetak. Nanti saya kasih folder atau link drive. Boleh. Nanti dikumpulkan di sana. Berarti gini kan presentasi. Mau dipresentasi? Ini kan tuh presentasi boleh tahu mulu nih. Presentasi. Wih, Mau ya? artis setan. Ya. Dengerin. Biar kalian tahu desain teman-teman kalian kayak gimana. Nggak mau tahu, Pak. Nggak mau tahu, Pak. Jangan, Pak. Tapi mau tahu Kan bisa lihat di Google Drive. Kira-kira lagi serem. Iya, ada boneka Ojil lagi. Ada boneka iklan tadi. Ojil luar banget. Serem banget, cuy. Ada mukanya Ojil, terus bapaknya Nggak bisa tidur, Pak. Mulai pelajaran tadi. Yaudah, coba untuk latihan soal hari ini silakan dilanjut untuk proyek iklan. Kalau yang sudah silakan kumpulin. Namanya apa? Itu ambil bangkunya si Udah, ya, pakai belum? Belum saya.